Pemirsa, Aliansi LSM Lamongan Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Lamongan untuk menuntut agar anggaran pokok pikiran atau pokir para anggota dewan diprioritaskan bagi pembangunan jalan desa. Aksi ini menjadi sorotan publik karena berhasil mendorong tercapainya kesepakatan penting antara masa aksi dan DPRD terkait alokasi anggaran infrastruktur. Saya hormati segenap pihak keamanan, yang saya hormati pemangku pelestari Taman Makam Pahlawan yang sangat kami hormati. Perkenankan kami sebelum melakukan aksi damai di depan gedung DPRD, pertama kami singgah, kami rawuh di area yang sangat sakral, yang mana di depan kita semua telah syari pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Beliau berkorban hingga mengorbankan jiwanya untuk tegaknya negara Republik. Semuanya, ketua. Oh, yang lain berapa? Semuanya saja ambil bunga. Gerak. Istirahat di tempat. Buat. Yang saya hormati Bapak Kapolres Lamongan, Bapak Bupati Lamongan, Bapak Ketua DPRD Lamongan. Hari ini kami gabungan LSM dan media untuk melakukan aksi kami damai untuk menyuarakan aspirasi warga sekabupaten Lamongan. Saya siap untuk bertanggung jawab dalam aksi ini. Sebaliknya, pihak-pihak keamanan wajib menjaga terhadap aksi kami yang dilindungi undang-undang. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi terhadap Bapak Kapolres Lamongan, Bapak Bupati yang telah sigap untuk mengamankan aksi kami. Demikian pendahuluan yang dapat kami sampaikan. Nanti itu Lamongan darurat pembangunan. Anggaran kabupaten pertama dibahas ini di gedung ini, Dulur. Ini orang-orang yang dipilih warga Lamongan, mulai dari ketua DPRD, wakil ketua, sekretaris, ketua fraksi, berikut anggota. Seluruh anggaran kabupaten dibahas di sini. Tapi apa nyatanya? Jalan kita rusak total. Ternyata saya koreksi, saya selidiki. Ternyata kesalahannya ada di sini terhadap pokir-pokir yang tidak berpihak kepada masyarakat. Untuk itu saya tekankan, aksi hari ini adalah totalitas. Jika tuntutan aliansi tidak dipenuhi, saya Sukadi, Sekjen Aliansi Alam Bersatu, tidak akan pulang. Saya akan buat tenda di sini nanti. Sampai tuntutan kita nanti dipenuhi oleh Bapak Ketua DPRD yang sangat saya hormati, dan kebetulan saudara saya juga. Camkan itu, jika nanti dalam mediasi kita tidak diberikan ruang untuk pembangunan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Yang saya hormati Bapak dari jajaran tim keamanan dari Polres Lamongan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kapolres Lamongan yang telah setia mengawal aksi damai kami, dari Aliansi Alam Bersatu. Merdeka! Iya, kali ini kami dari Aliansi mau menuntut terkait masalah ketidakadilan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh anggota Dewan Wakil Rakyat kami yang selama ini kita anggap tidak sesuai harapan masyarakat. Betul? Para dewan yang terhormat, kami di sini datang menuntut terkait masalah anggaran dana parkir yang selama ini kau berdagangkan oleh para mafia-mafia atau broker-broker proyek yang ada. Maka dari itu kami dari Aliansi Alam Bersatu akan menuntut, akan melaporkan apabila masalah ini tidak diselesaikan, kita akan laporkan ke KPK. Setuju? Ya, untuk saudara-saudaraku, kami berharap Lamongan maju, Lamongan jaya, tetapi itu jauh dari harapan masyarakat yang ada di Lamongan. Banyak jalan-jalan yang masih rusak. Kita mohon nanti untuk parkir-parkir dialihkan saja ke jalan-jalan yang rusak itu. Maka dari itu kami sepakat hari ini akan menuntut terkait masalah kebijakan-kebijakan dari anggota dewan yang kita anggap keliru. Perlu diingat kawan, Anda dipilih oleh rakyat. Waktu pemilihan Anda mengemis suara rakyat, maka aspirasi kami mohon didengarkan. Aspirasi kami mohon didengarkan, karena Anda dipilih oleh rakyat untuk rakyat. Kami untuk suruh untuk mewakili, untuk mengasih kebijakan-kebijakan yang selama ini di Lamongan kita agak bobrok. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari petugas keamanan dari Polres, dari Pol PP, dan jajaran semua. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Kabupaten Lamongan, yang terhormat Wakil Ketua Dewan Kabupaten Lamongan, yang terhormat para dewan-dewan seluruh keluar. Poin satu yang saya katakan di sini, anggaran tahun 2024 BKPD Bansun sudah jadi SK. Kamu ketuk di sini sudah harus cair, tapi kenapa kau hapus? Apakah kamu akan saya kakak-kakak saya di KPK? Ingat, ya? Dan kedua, jangan memperbesar perut keluarga kamu sendiri. Seenaknya kamu, kronik-kronik kamu yang menggarap proyek-proyek. Ketiga, mata kamu sudah buta. Jalan di Lamongan rusak parah. Tapi kenapa program kamu hanya TPT, dan TPT? Itu tidak menguntungkan warga. Sedangkan jalan rusak parah. Apakah mata kamu gak melihat? Apakah gak menjerit masyarakat di bawah dengan jalan-jalan rusak parah ini? Kalau memang kamu mengerjakan TPT, saya tahu keuntunganmu. Tapi kalau menjalan rapat-rapat pengerjaan jalan, tipis keuntunganmu. Ingat, kami datang untuk menuntut ini. Kalau tidak didengarkan, saya akan membawa masa lebih besar dari ini. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
saudara-saudara, teman-teman aktivis yang tergabung di dalam aliansi LSM Lamongan Bersatu. Hari ini kita bersama-sama menyuarakan aspirasi masyarakat Lamongan karena banyaknya persoalan-persoalan di Kabupaten Lamongan yang tidak kunjung selesai. 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada para wakil rakyat yang terhormat. Banyaknya suara-suara baik di media sosial maupun di tengah masyarakat terkait jalan yang rusak di Kabupaten Lamongan. Seharusnya saudara sebagai wakil kami berpikir, kalaupun ada pokir itu buat pokir pokok pikiran, pikirkan kepentingan rakyat. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Lamongan berupaya untuk mempercepat pembangunan Jamula karena terkendala akan anggaran itu. Saya yakin di sini DPR juga mengerti tentang itu. Tapi kenapa mereka tidak ikut serta mendengar, melihat apa yang disuarakan oleh rakyat Lamongan? Kalau mereka berpikir, tentu dalam kurun 4 tahun dari yang kemarin mereka akan berpikir untuk kepentingan rakyat. Sudah kesepakatan di parlemen. Jadi itulah kenapa kami hari ini bersama dengan teman-teman aktivis Kabupaten Lamongan, kami menuntut kepada DPRD Kabupaten Lamongan jangan tidur, gunakan pokir sebagai pokok pikiran untuk kepentingan rakyat Lamongan. Merdeka! 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 Bapak DPRD Kabupaten Lamongan yang saya hormati dan saya cintai, kami datang dari masyarakat Kabupaten Lamongan, Pak. Kami datang dari Lembaga Kontrol Sosial Aliansi Alam Bersatu, Bapak. Dan tolong Bapak dengarkan aspirasi kami. Hari ini kami menuntut atas kebijakan-kebijakan yang Bapak setujui dari program-program Jamula. Kasihan Bapak, Bupati Lamongan dibatai habis-habisan dan dibully oleh masyarakat-masyarakat yang dianggap program Jamula ini tidak berhasil. Tolong Pak, dengarkan aspirasi kami. Kasihan Bapak Bupati Lamongan. Ini semuanya Bapak harus bertanggung jawab. Dan ini juga Kabupaten Lamongan diacak-acak oleh KPK. Itu juga gara-gara fungsi pengawasan Bapak lemah. Fungsi pengawasan Bapak lemah. Itu Pak, karena saya sendiri tahu bagaimana menyikapi dan mengawasi program-program Bapak. Dan itu juga jangan bermain dengan anggaran Pak. Pokir dan jasmat-jasmat Bapak itu dikerjakan oleh kroni-kroninya Bapak. Saya tahu Pak, saya tahu. Saya orang lapangan. Saya orang LSM Pak. Di berbagai wilayah Kabupaten Lamongan itu yang menggarap dari proyek-proyek Bapak itu udah kroni-kroninya. Dan untuk memberikan keuntungannya sebesar-besarnya dan untuk memperkaya diri. Perlu diingat Bapak, saya ini akan nanti kalau program Bapak ini tidak dilaksanakan, insya Allah kami akan kembali lagi membawa masa yang lebih besar dan menduduki kantor Dewan ini. Terima kasih. Terima kasih, saya ucapkan Om Swastiastu, namun kepada salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dandim Lamongan, Bapak Kapolres dan Bapak Bupati dan Kejari Lamongan. Sama Bapak,
Saya dulu satu baju sama Anda, cuma kalah nasib aja ya. Saya masih peduli Lamongan. Di mana letak kebobrokan DPR? DPR sudah tidak punya moral, sudah tidak punya rasa malu. Kepala desa banyak yang menjerit terkait bantuan bansun, sudah membangun tapi tidak bisa cair. Sedangkan anggaran sudah didok dan sudah diparipurnakan. Kami kemarin datang di setiap desa, Solo Kuro, Laren dan sebagainya. Hutangnya kepala desa banyak. Gara-gara DPR tidak komitmen kepada anggaran yang diberikan kepada desa-desa tertentu. Maka dari itu kami mantan prajurit siap membina Lamongan sampai titik darah penghabisan, sampai titik darah penghabisan. Pejabat manapun yang diduga korupsi tetap kita akan laporkan, kita tembuskan ke Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tolong diperhatikan Bapak Prabowo Subianto. Lamongan kritis, Lamongan moralnya banyak yang rusak, nggak punya malu. Tolong diperbaiki. Kita hanya mengingatkan kalau tidak ada pembenahan saat ini sampai kapanpun kita akan demo, bahkan kita akan demo berangkat ke Jakarta. Merdeka! Assalamualaikum wabarakatuh. Apa yang dikatakan oleh rekan-rekan aliansi seperjuangan itu emang benar adanya. Perlu diketahui bapak-bapak yang ada di sini, bapak keamanan atau ke masyarakat yang mendengarkan. DPR dipilih oleh rakyat. Fungsinya adalah kontrol. Sama juga Bapak Bupati juga dipilih oleh rakyat. Fungsinya melaksanakan kegiatan yang bersifat anggaran dan lain-lain. Akan tetapi anggota dewan yang sebenarnya tidak punya anggaran, mereka minta pokir, dan itu adalah anggaran yang difungsikan untuk masa-masanya. Akan tetapi di lapangan saya dan rekan-rekan mengetahui, dan itu bukan omong kosong dan itu bukan bohong, bahwa ketika anggota dewan memberikan anggaran yang sebenarnya bukan miliknya, itu minta upeti alias fee. Dan diduga untuk fee-nya itu tidak sedikit. Dari jumlah anggaran yang dikerjakan dimintai antara 20% sampai 25%. Itu anggaran pokok. Inilah yang menjadi masalah besar. Bagaimana Bapak Bupati mau membangun, Pak? Sedangkan anggaran diperas, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Tapi yang disalah-salahkan adalah bupatinya, Pak. Ayolah, kalau semua merasa sebagai masyarakat Lamongan, biarpun yang berseragam, tidak berseragam, kita setelah berdinas adalah masyarakat. Ayo saling meng-cross-check, saling menilai, jangan sama-sama saling membodohi masyarakat. Dan perlu diketahui juga, untuk pokir kebanyakan itu dimasukkan ke diri pribadi. Apa maksudnya? Jadi pokir setelah masuk ke dinas, kalau sifatnya itu adalah kontraktual ataupun lelang ataupun PL-an, banyak terjadi itu dikerjakan oleh kroninya sendiri. Itu yang terjadi di lapangan, Pak. Makanya kami sebagai aktivis peduli
Lamongan melakukan aksi ini supaya dari aspek Lamongan tahu semua, tidak hanya saling menyalahkan. Semua yang disalahkan adalah bupati, padahal dewannya sendiri ngotot ketika anggaran defisit antara tahun 2023 2024 Oker tetap diminta 100%. Bila mana tidak dikasih anggota dewan, tidak akan menyetujui anggaran yang sudah disepakati. DPR malu. Nah, itu Pak yang terjadi. Kenapa kok saya bisa tahu sedetail itu? Karena kita narasumbernya cerita Pak, bukan kok kita mengarang, tidak. Jadi yang di lapangan itu mencari informasi dan menjelaskan. Bahkan di tahun 2024 untuk BKKPD dan dana bansun itu tidak ada Pak. Karena apa? Ya keserakahan dari anggota dewan itu. Karena apa? Kalau diserap di situ otomatis beliau yang tidak dapat anggaran karena anggaran Lamongan minim. Ya itu. Jadi di kesempatan siang ini kita akan membeberkan semua terkait permasalahan-permasalahan yang diduga diselewengkan oleh anggota dewan dan aparatur yang lainnya. Maka kami sebagai aktivis yang tergabung dalam aliansi LSM Kabupaten Lamongan akan bertekad ketika aparat hukum di Kabupaten Lamongan tidak mengindahkan itu, kita akan ke KPK. Sikat! Merdeka! Tadi selamat pagi. Bahwa hari ini kami DPRD Kabupaten Lamongan kehadiran tamu agung dalam suratnya bernama Alam Bersatu. Alam Bersatu. Oke. Sebelum alam bersabda, ini alam harus bersatu, bersatu dulu. Dalam pemberitahuan kepada kami yang ingin disampaikan dalam bentuk aspirasi adalah tentang program anggaran tahun 2003-2024 BKKPD Kabupaten Lamongan, lalu anggaran bantuan dusun tahun 2003-2024. Kami mewakili ketua, di samping saya ada Pak Imam Fadli, Wakil Ketua 3, di samping kanan adalah Ketua Komisi C. Sebenarnya Komisi C itu loh, belum Komisi Cuan, anggaran cuan, anggaran juga. Atau itu hitung C, catatannya itu, atau itu kiranya nanti saya sendiri wakil ketua 2, beliaunya Pak Ketua Freddy lagi mendampingi ada rapat rakyat untuk perubahan ketua PPAS 2026. 2025 ini belum berjalan, tapi kalender kerja kedewanan yang barusan duduk adalah beliaunya Kepala Inspektorat. Dengan tahu bedanya Ketua DPRD dengan Kepala Dinas Ketua? Kenapa Pak? Kalau kepala adalah itu dari Bapak Bupati, kalau ketua adalah organisasi tertentu. Oke. Ada
lagi penjabarannya. Ketua itu bodone nek stempel karo SK mati urip gelek dhewe. Segini maksudnya. Lek kepala ana SK ana stempel duwite wis ana. Makanya Alam Bersatu itu mungkin ketua gitu. Ketua. Di kami presiden. Presiden. Betul. Siap. Terima kasih. Berarti membawai sekian banyak Nasional, underbook dan mencakup kewilayahan se-Nusantara. nasional. Baik. Bahkan dunia nanti. Dan ini ada beliaunya dari Inspektorat, beliaunya dari Dinas Bina Marga, beliaunya dari pemerintahan masyarakat desa, dari PMD. Kita nanti mendengar terlebih dahulu dari panjenengan atas aspirasi hari ini, dan kami akan nanti menyampaikan beberapa hal. Tentunya yang namanya kegiatan teknis pemerintahan adalah include di pemerintahan, dalam hal ini adalah dinas atau OPD, bahwa kami khususnya anggota dewan mengenai Bansun, mengenai BKKPD, kami juga mengerti pada saat itu kenapa tidak terrealisir. Harus diingat bahwa tahun anggaran yang ada adalah tahun anggaran 2003-2024. Yang pertama yang perlu kami tegaskan, sejak tahun 2020. Terima kasih Bapak Hussein yang sangat saya hormati, beberapa wakil-wakil ketua sesepuh Bupati Lamongan, Bapak Farid yang saya hormati, Bu Yudha dan Pak Buku. Terima kasih atas sambutan yang sangat terhormat ini. Perkenankan saya Sukadi, kami di aliansi diberi mandat untuk menjadi sekjen. Dalam aliansi perlu kami perkenalkan juga Bapak Suryono ini sebagai wakil presiden, Bapak Rahmat sebagai bendahara umum, Mbah Rawan, Cak Sulikan, Bapak Haji Jaryono, Haji Karyono, Cacak Mamat, dan Mas Bangga. Beliau tersebar dalam bidang-bidang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kami diperkenankan masuk di ruang yang sangat hormat. Inti dari kegiatan aksi hari ini, Bapak yang terhormat, bahwa kami sudah tidak bisa menahan, terhadap penderitaan warga Lamongan, terutama kerusakan jalan. Untuk jalan, seluruh media, seluruh obrolan, seluruh tongkrongan, semuanya membahas tentang darurat jalan. Memalukan. Padahal saya sendiri warga Lamongan memiliki Bapak Hussein. Secara pribadi saya salut dengan beliau. Habis-habisan sebagai aktivis setia pada leluhur bangsa Indonesia, sudah menginap bertahun-tahun di sana. Ketimpangannya kenapa di Lamongan setelah bapak-bapak yang terhormat ini duduk dipercaya oleh warga, oleh rakyat Lamongan, tidak bisa mengemban tugas kebutuhan rakyat Lamongan. Jalan itu nomor satu, Pak. Terus gak bisa dipunya. Makanya saya bertekad, betul, amanah pimpinan. Jika mediasi ini deadlock, saya tidak akan pulang. Nanti saya meminta Bapak Wapres untuk segera berangkat menuju KPK.
ini sudah darurat Lamongan. Kenapa bapak-bapak? LSM sudah seperti ini. Mahasiswa, media, Anda mestinya itu muntah dengan umpatan kami itu. Makanya hari ini yang sangat mohon mediasi ini untuk menghasilkan hal-hal yang produktif. Hanya satu untuk masyarakat Lamongan. Kami tekankan jalan. Kami risih dengan pokir-pokir dewan yang hanya memikirkan TPP, pelengsengan. Ingat, petani kita zaman dulu tidak ada pelengsengan, tapi getol dengan gotong royong, kerja bakti, pengairan pertanian, loncat. Tapi kenapa kita nggak memanfaatkan itu? Jalan kita rusak semuanya, Pak. Ini Bapak Bupati dicela, Pak. Seakan-akan Pak Bupati yang salah, ternyata tidak. Dapurnya di DPRD. Kasihan Pak Bupati. Itu ungkapan saya. Terima kasih. Nanti akan kita diperkenankan dan akan melanjutkan dengan wawasan pemikiran Pak Wapres dan seterusnya. Untuk saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari anggota yang lain secara bergantian. Bapak sebut nama dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Rahmat dari di aliansi. Saya bukan sebagai negara umum, Pak. Tinggalkan semua. Ini Pak, kenapa Pak kami bertekad datang ke kantor dewan? Kami demo bukan demo bayaran Pak. Kami dari rumah ke sini itu cari pinjaman untuk saku Pak. Karena apa? Karena saya merasa kasihan, miris sekali dengan putusan Bapak yang selama ini yang Bapak gedung dari program-program Jamula itu tadi sudah saya sampaikan di orasi Pak. Mungkin saya di sini cuma kenal Pak Husain karena Pak Husain itu dari kawan saya dari wilayah selatan. Tapi perlu diingat Pak, Bupati Lamongan itu adalah pilihan dari masyarakat Kabupaten Lamongan Pak. Itu yang terbaik dan yang pernah menduduki satu periode, 2 periode ini Pak. Saya bertanya pada Bapak, bagaimana hati nurani Bapak seandainya Bapak Bupati dibully, dibantai habis-habisan di medsos, di grup WA Pak, karena dianggap gagal dari program Jamula Pak. Saya tahu Pak, saya orang lapangan, saya orang LSM Pak. Permainan dari bapak-bapak ini dari program Jasmine dan Pokir itu, saya tahu Pak. Satu persatu jangan katakan, satu persatu tahu Pak saya yang Bapak kerjakan. Itu semuanya adalah anggaran kroni-kroninya Bapak. Itu semuanya adalah mencari keuntungan dari pribadi-pribadi itu. Tolong Pak, tidak itu saja Pak dari Pokir. Lu kok mentolong Pak ya? Program makanan bergizi dapur itu, dan kok malah digarap oleh dari oknum dewan itu Pak. Itu kan miris Pak. Dan lebih parah lagi Pak ya, akibat pengawasan Bapak ini fungsinya kan sebagai pengawasan pemerintahan yang ada di Kabupaten Lamongan. Tetapi pengawasan Bapak ini lemah sekali, kurang berfungsi. Karena apa? Dengan adanya KPK mengobok Kabupaten Lamongan. Kan malu Pak dari kabupaten lain. Kenapa Kabupaten Lamongan diobok oleh KPK?
itu perlu Pak, perlu dengan catat. Kami malu Pak sebenarnya. Kalau pelaksana proyek-proyek itu inspektorat kakak berani Pak mengawasi proyek Bapak. Siapa yang mengawasi? Kami ini dari lembaga sosial masyarakat ini Pak yang mengawasi proyek-proyek Bapak. Dan ini saya titip pada Pak inspektorat. Ini fokusnya memang untuk DPR, tapi saya pesan sekali lagi, tolong Pak dari inspektorat ini lebih getol pengawasannya. Ini banyak proyek-proyek yang gagal total Pak. 3 bulan dibangun ambrol Pak. Ini semuanya dari kades-kades itu pilih TPT Pak. TPT itu ada keuntungan besar sekali. Tolong itu Pak. Sekali lagi, nanti kalau Jasmas yang akan datang tidak difokuskan di pokir Pak, di Jamula Pak, insya Allah saya akan kembali lagi Pak, lebih besar lagi. Dan saya tidak terima Pak, Bupati Lamongan dibuat kambing hitam dan kegagalan program Jamula ini. Nah, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian, oke. Yang saya hormati Bapak-Bapak Dewan, Bapak-Bapak dan Ibu dari OPD beserta rekan media dan teman aliansi. Jadi apa yang dikatakan Pak, nama saya Sulyono Sarjana Hukum. Saya di sini dipercaya oleh rekan-rekan sebagai Wakil Presiden Aliansi, bukan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, jangan Pak sambil tadi kan pegang Pak. Nah ini biar agak cair suasananya. Jadi gini Pak, tadi sudah disebut sama Pak Sukati dan Pak Rohmat. Itu keluar Pak. Ya, jadi saya lebih fokus ini untuk terkait apa sih tujuan kita ke sini dan apa sih keinginan kita, kan itu kan yang paling Bapak ingin tahu. Nah, ini. Jadi tujuan kita ke sini itu dikarenakan keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai jalan, itu nomor 1. Terus kedua, keluhan-keluhan dari kontraktor-kontraktor yang dulunya bisa dapat PL-an, akan tetapi sekarang itu dipersempit. Jadi banyak yang tidak dapat harapan. Nah, terus kami kepingin dalam arti bekerja sama dengan pemerintahan dan legislatif untuk membangun Lamongan. Dalam arti kita sebagai kontrol sosialnya. Nah, itu. Nah, terkait masalah keluhan-keluhan itu tadi, poinnya adalah dikarenakan pokir-pokir dewa itu dipaksakan. Misalkan gini, 2023, 2024 anggaran defisit dikarenakan pandemi imbasnya ke tahun berikutnya. Nah, akan tetapi anggota dewan itu sebenarnya dapat anggaran, betul apa betul Pak? Ya, yang punya kan OPD, karena pemerintahan itu selaku pelaksana dan penanggung jawab. Nah, untuk dewan kan mewakili rakyat, dia mewakili saya, mewakili rekan-rekan yang di semua itu, bahkan bapak pejabat juga diwakili karena juga rakyat, bahkan dewan juga diwakili karena kalau di rumah jadi rakyat, kan begitu ya. Nah, dalam arti gini, dipaksakan itu kalau emang anggaran tidak ada, kalau diserap untuk memenuhi pokoknya dewan semua, kasihan Pak OPD. Mereka kerja cuma tolak-tolak nganggur. Aku itu bergaya apa?
yang saya, kita nggak usah munafik. Jabatan apapun yang kita cari adalah penghasilan. Kerjaan apapun yang kita cari adalah penghasilan. Ini betul Pak. Bagaimana? Kan gitu ya. Kerja apapun, profesi apapun yang kita cari adalah penghasilan. Uang. Saya nyari pekerjaan baru dapat uang. Alhamdulillah. Dan kami di sini outsourcing 5 tahun sekali. Kalau beliaunya ini pegawai tetap negara. Siap. Ya. Lanjut Pak. Jadi ketika poker itu dipaksakan, dalam arti kalau tidak ada anggaran, wes gak iso poker itu setahun 1,3 M, 1,5 M, 2 M, tidak kau penuhi, kakak dong anggaran, kakak setuju. Nah, kalau jauh biasanya yang saya dengar artinya seperti itu. Nah, terus akhirnya dari UPD mau Pak, lagi duitnya sakne ini, terus diserap Dewan. Dan Dewan itu apa jauh ya diperuntukkan untuk apa itu, untuk masyarakat yang dulu membantu pemenangan. Nah, tapi kebanyakan yang terjadi itu dibuatkan CV sendiri, dan dikerjakan sendiri. Tapi kalau sifatnya jasmas, apa sifatnya apa itu kontraktual, biasanya ditaruh di PMD yang dinamakan BKKBD. Ya, nah, itu dijual. Ada kamu bilang, aku di BKKBD 20%, 25%. Mohon maaf, ini memang saya mau tahu sendiri. Nah, akhirnya apa? Dari hal itulah Lamongan akhirnya untuk mencapai cita-cita dalam arti jemula ataukah itu program yang sifatnya untuk desa biar bermanfaat betul, itu nggak bisa mencapai. Apalagi KDC yang belum bisa. Nah, wis tuku buka bisa dibangun TPT 1 juta, kerjaannya 300. Ini kan bicara terkait hal-hal sebenarnya kita kesini itu adalah mengutarakan ini Pak. Nah, terus harapan kami Pak, nah, ini poin harapan kami, tolong kita di sini berharap dan meminta, dan seharusnya ya harus bisa untuk poker difokuskan untuk jalan dulu Pak. Nah, itu harapan kami. Jalan dan jalan. Dikarenakan supaya apa? Maksudnya Mojokerto biyen sing dalane koyo ngene sowan. Sedangkan Lamongan wis buta terus dari dulu bukan betul-betul malah parah. Akhirnya sing dilokno bupati ini. Nah, bupati sama Dewan sebenarnya kan seiringan, satu ngawasi, satu mengerjakan. Dan sing ngawasi sendiri, sing ngerjakan ya Bayo. Jadi dua-duanya ini sebenarnya itulah yang berperan penting. Nah, fungsinya di situ. Jadi harapan kami ini, kembali lagi saya sebut, tolong untuk poker yang akan datang ya, kita nggak munafik, nggak apa-apa lah, namanya calon Dewan itu bentuknya ada, gitu. Bahkan jadi kepala dinas ya bentuknya lah, kan nah, jadi ngono, tapi nggak ngono, sekarang masih belum ada. Kita nggak munafik, kita manusia soalnya, ya. Kemungkinan besar seandainya saya nanti duduk di tempatnya Bapak, sama juga saya melakukan itu. Langsung sediakan di sini Pak. Jangan di sini. Prinsip itu Pak. Kalau saya itu, ya kemungkinan untuk Bapak-Bapak Dewan itu hanya yang nggak tahu saya. Tapi ini boleh sebenarnya dulu juga nanti. Nah, tapi kalau jenisnya kades, camat, kepala dinas pasti hafal dengan saya. Sampai jadi wow, senenganku nang desa, lho dari ini piye, duit iki diopo. Nah, cerita kabeh wong tak ojek. Tapi tak bulungan dong ini kabeh yo, malam-malam kabeh.
tapi saya tidak mau. Jadi intinya hanya itu saja. Jadi kita sepakat dari aliansi untuk perbaikan Lamongan khususnya Jamula, dikarenakan anggaran Lamongan ini tolong untuk pokir membantu Bapak Bupati untuk jalan. Nah, itu harapannya. Terima kasih Pak. Jadi kemarin saya turun ke desa terkait dengan dusun. Saya nggak banyak ngomong karena dusun sudah dikerjakan dan sudah dikerjakan oleh desa, tapi tidak cair. Pertanyaan saya, kalau cair kemana, kalau hilang kemana? Itu aja Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini dari Ketua Umum yang baru dan Bergerak Indonesia. Di sini tergabung di Aliansi Alam Bersatu. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah yang mana pada siang hari ini kami semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir di sini di gedung yang terhormat ini. Terima kasih. Di sini yang mau saya katakan atau mau saya tanyakan perihal terkait masalah anggaran BKPD di tahun 2023 sampai tahun 2024. Bahkan di tahun 2004 itu tidak ada sama sekali Pak ya untuk BKPD. Dan terkait masalah bangunan apa yang dikatakan oleh rekan kami tadi, memang betul keberadaannya ada di desa, para kepala desa itu sudah sebagian ada yang membangun sampai selesai, tetapi anggaran itu tidak bisa dicairkan dan dikemanakan uang itu pertanyaan saya. Dan selanjutnya kami berharap dari Aliansi Alam Bersatu ini terus mengawal terkait masalah kebijakan-kebijakan yang ada di gedung DPR ini atau anggota-anggota dewan yang ada di Lamongan ini terkait masalah porker. Porker itu adalah pokok pikiran Bapak-bapak setuju gitu. Tetapi kita mohon untuk porker itu dialihfungsikan saja untuk dipergunakan pembangunan jalan yang ada di Lamongan yang selama ini kita anggap rusak parah Pak. Kalau memang itu dialihfungsikan untuk pembangunan jalan, itu manfaatnya sangat besar bagi masyarakat Lamongan dan sekitarnya. Itu harapan saya. Dan saya mohon Bapak semua yang ada di sini sebagai warga rakyat harusnya kan berpihak pada masyarakat, pada rakyat. Karena anda semua ini dipilih oleh rakyat. Ketika ada mencalonkan partai mengemis-emis suara rakyat Pak, tolong perhatikan rakyat yang di bawah. Itu Pak harapan saya. Dan terkait masalah Bapak yang dari inspektorat mana Pak? Oh Bapak ini. Karena saya belum tahu, nggak ada yang kenal saya sama yang saya dengar nggak ada yang kenal kan. Terkait masalah Bapak yang dari inspektorat ini saya mau tegaskan atau mau tanyakan terkait perihal apabila ada teman di bawah di tingkat desa, khususnya di kepala desa, diindikasikan ada temuan pembangunan yang tidak sesuai atau ditemukan penyimpangan anggaran. Tapi kenapa itu kan cuma dikontrol terus bebas, gak ada apa-apa disuruh mengembalikan. Nah, proses hukumnya itu seperti apa? Itu yang selama ini menjadi pertanyaan kami. Apakah harus undang-undang seperti itu yang dijalankan? Itu Bapak Inspektoratnya. Itu yang menjadi catatan kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyono dari Aliansi LIN, Lembaga Inspirasi Negara. Izin saya menyampaikan kepada Bapak Ketua Dewan atau yang mewakili, kebetulan di sini ada Bapak Inspektorat, Kepala Inspektorat. Ini terkait bangunan Pak ya. Terkait dengan bangunan, di situ kan di rapnya dan apa itu speknya itu kan sudah ada Pak ya. Nah, kebanyakan bangunan di desa TPT maupun rapat beton itu yang menyalahi mutlak itu adalah bahannya Pak. Contoh sekarang
kita bisa merhitungkan Pak ya, masa dana 200 juta Pak ya, 220 juta itu cuma mendapat 100 meter kali 120. Bayangkan harga satuan meternya itu berapa Pak? Nah ini yang saya perlu sampaikan kepada Bapak anggota Dewan. Karena apa? Kebanyakan Pak, ya mohon maaf ya, saya nggak nuduh Bapak anggota Dewan, ini oknum anggota Dewan yang ingin dari masyarakat ini ingin mendapat program tersebut, itu kebanyakan uang pelicinnya itu banyak Pak. Nah ini perlu dicatat Pak ya, kebanyakan itu 25%, 20%. Akhirnya bangunan tersebut di desa itu untuk mengurangi kualitas Pak. Sudah saya beberapa kali Pak, saya sudah laporan ini ya, mohon dengan hormat, ini kebetulan ada Pak Inspektorat, saya sudah melaporkan beberapa bangunan Pak, tapi sekarang masih proses. Saya menyadari Pak, karena menyangkut wilayah Kabupaten Lamongan memang banyak ya. Sampai saya sekarang saya tembuskan bisa Pak, di sini ada surat tembusan dari KPK, dari Jampas, Kejaksaan Agung. Saya ada Pak laporannya, saya laporkan ke sana Pak. Karena apa? Saya tahu lembaga dari Inspektorat itu lembaga pengawasan, ya. Nah, kalau lembaga hukum, Pak, ya ini makanya Bapak anggota Dewan saya sampaikan, karena sama sebagai wakil saya, Inspektorat sudah mau dipakai, mau enggak itu tergantung penegak hukum. Tapi penegak hukum di Lamongan Pak, oknumnya itu kopok Pak, semua kopok, bublek Pak, nggak tahu aturan, melanggar SOP. Banyak Pak, makanya sama sebagai wakil saya mengadu kepada siapa kalau nggak mengadu kepada jenengan terkait program-program di Lamongan ini. Tolong saya sebagai putra daerah Lamongan Pak, saya nggak mau ketinggalan. Makanya Pak, saya mohon dengan hormat, saya juga mohon dengan hormat kepada Bapak Inspektorat, laporan di desa-desa itu Pak, terkait dengan bangunan apapun itu, semua menyalahi aturan. Kalau kita lihat apa speknya, sesuai dengan RAP, sesuai Pak, kenapa nggak sesuai? 1 meter 1 meter. Bertanya kepada Bapak Dewan yang terhormat, dengan banyaknya permasalahan yang ada di daerah, termasuk bansun yang sudah diparipurnakan dan sudah didok tidak cair, terus terkait PAK yang hanya cair 60% dan yang 40%, ini kemana? Maksud dan tujuan saya, Bapak sebagai fungsi pengawasan, kenapa sampai ini dibiarkan berlarut-larut? Ini banyak kepala desa Pak yang mengeluh, nangis berloro-loro. Ceritanya luar kabeh, data kita lengkap. Tapi apakah masalah ini Dewan yang terhormat tidak mendengar atau memang membisu? Mungkin pantas apa yang disampaikan Bapak Husain, katanya tadi apa itu tadi yang disampaikan sebagai outsourcing. Bapak adalah Dewan yang terhormat. Saya sampaikan di sini, ini forum resmi, harus ada keluar. Makanya kalau outsourcing ya seperti itu urusannya. Pokok pikirannya tidak untuk rakyat. Betul. Kenapa banyak proyek-proyek yang ada di daerah Kabupaten Lamongan umurnya tidak panjang? Saya tahu Bapak, di sisi lain memang situasi dan kondisi Bapak-bapak sekalian memang terjebak di dalam sistem. Saya tahu sekali itu. Dan saya berdoa di hadapan Bapak semua, mudah-mudahan 2029 bangsa kita akan kembali pada sistem proporsional tertutup, karena itulah yang mengajarkan, yang mencerdaskan kita sebagai generasi muda anak bangsa. Kalau sistem yang sekarang ini, saya kira kami sebagai aliansi LSM Lamongan menyoroti, menyesatkan para pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, nanti
kiranya para pihak termasuk kami memberikan argumen penjelasan singkatnya, baik termasuk BD yang sudah dikerjakan atau regulasi apa yang sudah disuarakan di forum ini. Titik tekannya adalah yang pertama, Bansun BKKBD 2023-2024 yang tidak realisir 100%. Clear ya? Oke, itu nanti mungkin PMD memberikan informasi ke kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan soalnya. Lalu yang kedua, yang pertanyaan lagi di sini terkait dengan kenapa banyak kontraktor yang tidak diberi pekerjaan kembali. Ini pertanyaan kedua, gitu? Ya. Ini pertanyaan. Tapi kalau yang ketiga ini adalah saran baik, usulan baik Panjaluan. Karena tentu, itu kami tidak bisa menjawab, Pak. Kami hanya mencatat tebal dan kami nanti akan sampaikan setelah menemui panjenengan ini. Kebetulan hari ini juga ada rapat banggar, kami akan sampaikan keinginannya dari aliansi adalah titik tekan pokir adalah pada penuntasan infrastruktur khususnya jalan. Kalau yang sudah berjalan, Pak, kami matur suwun dari panjenengan sudah memahami posisi kami. Kami dilantik tanggal 24 Agustus, sekedap malih genap 1 tahun, mengingatkan kami semuanya anggota dewan bahwa terkait tugas kami itu matur suwun, teman-teman juga matur suwun. Sebentar lagi kita bekerja nembe 1 tahun. Ada janji politik ya kami harus lakukan dan panjenengan sudah paham itu semuanya. Jadi titik tekan tadi itu kami akan sampaikan kepada pimpinan karena di sini ada ketua komisi C dan ini nanti juga rapat banggar. Kiranya itu lalu meminta inspektorat untuk bekerja dalam pengawasan pembangunan di Kabupaten Lamongan secara getol karena ada banyak penyimpangan. Lalu selanjutnya di sini tadi dari Pak Rahmat, kasihan terhadap Pak Bupati karena awalnya ke Pak Bupati, itu karena di sini ternyata juga oknum-oknum anggota dewan juga tidak peduli dengan urusan-urusan itu, termasuk MPD dan seterusnya. Bapak Ibu, secara umum global tadi sudah kami sampaikan untuk kami yang jelas pokir harus ditekankan pada pembangunan perbaikan jalan. Terus untuk yang tagihan, Pak, sekali lagi tagihan termasuk ini kami ngasih pemahaman. Ini regulasi yang sedang berjalan. Pokir anggota DPRD tahun anggaran 2024 yang tidak realisir, kami pun tetap, jadi tidak ada kata-kata APBD yang hilang tanpa kejelasan. Dan pokir anggota dewan yang 2024 tidak terrealisir, itu anggota dewan yang periode sekarang pun itu masih mengawal itu dalam TAPD kepada TAPD tim anggaran pemerintah daerah, kiranya pokir usulan itu tetap dicairkan. Artinya APBD itu adalah perda. Perda tidak bisa terus diganti dengan permohonan maaf karena tidak ada uang, itu tidak bisa cair. Itu tidak bisa, kecuali ada regulasi 1 tingkat, 2 tingkat di atas kabupaten yang memang melarang hal itu. Clear ya? Ini logika sistematiknya dulu, sehingga nanti kalau dikasih pemahaman oleh dinas, panjenengan juga harus paham, oh ternyata ini adalah faktor aturan 1 tingkat di atas kita, 2 tingkat di atas kita.
Tapi kalau itu tidak ada aturan 1 tingkat, 2 tingkat di atas kita, berarti murni pure kebijakan daerah, maka itulah yang harus kita tindak lanjuti. Kan itu nggih. Oh ini kok Pak Bansun ini ternyata nggak ada itu aturan yang melarang, boleh. Oke, tapi nanti ada yang nyampaikan itu dibatasi dalam hitungan ini menggunakan ini. Oke, kalau itu adalah masih bisa dialihkan dalam bentuk kebijakan yang berjalan semacam ini seperti yang kami contohkan tadi Pokir Dewan 2024 yang alat fitness di situ. Mau mengubah menambah harus nyodok. Oke, ke sana nyodok itu dalam artian permohonan ke sana. Kiranya ini kebutuhan daerah, orang Lamongan butuh sehat semua, butuh fitness, baru kamus di sana dibuka. Ini yang namanya SIPD, cara kerjanya semacam itu. Clear Pak G? Jadi ini Pak Ketua Komisi C barangkali bisa memberikan pemahaman singkat terkait dengan APBD 2023-2024 dan Oke dan seterusnya. Sebelum OPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hussein selaku Wakil Ketua 3, Wakil Ketua 2 dan Pak Imam Wakil Ketua 3, teman-teman dari Inspektorat, Pak Farid, Mbak Zulka, Pak Bambang, Pak Koko dan Mas Kale, serta Bapak Ibu sekalian dari Alam Bersatu yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka sharing yang tujuannya satu, Pak Farid ingin membangun Lamongan jauh lebih baik. Santai, coba santai. Jadi saya Pak Mahfud, anggota DPRD dari TKP Dapil 1. Saya Ketua Komisi C yang membidangi persoalan jalan di Lamongan. Nanti setelah saya mungkin akan ada dinas teknis, Mbak Zulka, Sekretaris Bina Marga, mungkin nanti juga akan dijelaskan dan dipaparkan terkait kondisi. Alhamdulillah Pak, saya terus terang, saya senang sekali dengan kehadiran jenengan di sini. Paling tidak Pak Wakil, ada kepedulian jenengan. Ini yang perlu digarisbawahi. Saya senang sekali Pak. Gitu. Senang sekali. Terus apa? Lanjutkan ceritanya. Saya senang sekali. Gitu loh. Perlu sedikit saya paparkan bahwa kondisi jalan kita betul-betul stadium Bapak. Saya sama Bu Zulka kalau rapat itu geger. Gitu loh. Saya kalau rapat itu geger. Sampai dari sini saya gitu dan bagaimana baiknya Tuban, baiknya Mojokerto, baiknya Bojonegoro, sampai kita itu dibantu sama Bojonegoro Pak. Cuma jenengan aja yang tidak tahu. Tidak ada alasan. Saya begitu terang. Makanya kami juga beberapa kali setiap di rapat termasuk Panggal. Yang sekarang juga ada rapat Panggal. Kami juga punya solusi. Karena apa? Karena keberadaan jalan kita itu Pak, hampir 48% Pak Waka, itu kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Benar Pak? Betul. Sama Pak. Sama kalau kita sudah rapat dengan Bina Marga. Gitu. Makanya kami punya beberapa solusi Pak. Nanti kalau yang persoalan bantuan DD nanti mungkin dijelaskan sama Pak Joko. Saya sedikit membantu menjelaskan persoalan jalan. Gitu. Jadi kami di DPR Pak punya beberapa solusi. Gitu loh. Ya termasuk oke. Saya setuju itu Pak. Itu sebelum jenengan sampaikan, itu sudah disampaikan sama teman-teman di forum Banggar Terbuka itu. Gitu loh. Sudah disampaikan, alhamdulillah jenengan membantu memberikan pencerahan. Oke Pak, itu sudah. Bahkan yang kedua solusinya dana desa. Kami juga minta agar jenengan dari berbagai desa itu mengingatkan kepada kepala desa jenengan. Kami kemarin itu mengusulkan agar ada 20% dana desa yang diarahkan untuk membangun jalan lingkungan atau jalan poros
desa. Berapa? Dari 400 berapa desa di sini itu, kalau 20%-nya itu dapat 80 miliar. Tidak sedikit Pak. Itu juga sudah kami sampaikan di forum Banggar. Itu makanya kami juga minta kepada jenengan untuk mengingatkan kepada para kakak jenengan di saat ketemu ada kawinan infrastruktur. Jadi ada sinergitas pemikiran-pemikiran itu, tapi semuanya masih dalam penggodokan. Dan yang terakhir solusinya adalah hutang dan hutang untuk menyelesaikan persoalan jalan itu Pak. Karena apa? Karena kalau kita kaitkan dengan dana pusat Pak, itu sudah nggak atasi. Karena adanya efisiensi, terus setelah itu kondisi jalan kita yang parah, itu kita akhirnya hutang dan hutang. Itu alhamdulillah persoalan hutang ini disetujui. Nanti teknisnya yang akan membicarakan persoalan hutang adalah Pak Zulkan. Kalau hutang nggak atasi Pak. Itu loh. Jadi itu sedikit nanti teknisnya. Jadi kami terima kasih dengan kehadiran jenengan yang ikut peduli untuk memikirkan keberadaan jalan yang ada di Lamongan ini. Dan insya Allah berkat kita semua, Pak Bupati, kita yang ada di DPR, teman-teman yang ada di eksekutif, Pak Farid, itu juga peduli sekali Pak. Kalau di medsos itu Pak, saya juga sedih gitu loh. Melihat kondisi apa lagi yang ada yang sampai jatuh, gitu loh. Jadi saya selaku Ketua Komisi C Pak, jadi jangan jangan khawatir, saya kawal terus itu kondisi jalan yang ada di Lamongan ini, gitu loh. Jadi mungkin itu secara teknis mungkin Pak Zulkan bisa menambahkan terkait persoalan jalan, dan nanti Pak Bambang terkait masalah dana dusun. Mungkin itu Pak Wakil Ketua. Terima kasih dan berterima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan forum ini, Wakil Ketua 2 dan 3, Ketua Komisi C, Divisi Kabupaten Lamongan, Wakil Presiden dan seluruh anggota Aliansi Alam Bersatu, teman-teman BPD, Pak Inspektur, khususnya dari Binamarga dan Pak Ibu serta Pak Jari. Tadi telah banyak yang disampaikan oleh pimpinan DPR. Kami akan menyampaikan secara teknis, khususnya ada 3 hal yang barangkali menjadi tugas pokok dan fungsi kami di Dinas PMD. Jadi yang pertama kaitannya dengan dana dusun. Perlu kita ketahui bahwa kami di Dinas PMD ini adalah dinas yang diberikan amanah secara teknis untuk menjalankan tugas, khususnya pelaksanaan kegiatan dana dusun, khususnya yang di tahun 2024. Awal perlu kami sampaikan bahwa tahun 2024 ini ada kegiatan gawe nasional, ada pemilu presiden, pemilu legislatif, kemudian pemilu kada yang serentak di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Lamongan dan seluruh pemerintah daerah dan provinsi se-Indonesia ini mendapatkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, dokumennya juga kami bawa, yang berisi tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan keuangan menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Bahwa poin-poin yang ada di dalam surat edaran tersebut adalah bahwa diminta kepada seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk memprioritaskan urusan-urusan wajib dan pilihan di dalam tahun 2024. Kemudian di dalam poin yang ketiga dalam surat edaran tersebut juga disampaikan terkait dengan pengelolaan belanja hibah dan bantuan keuangan agar memperhatikan pemberiannya agar tidak dimaksudkan dalam rangka pemilu serentak. Kita tahu pemilu secara serentak awal tahun 2024, kemudian pemilu kada akhir 2024.
itu barangkali yang menjadi dasar untuk kemudian dilakukan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk menetapkan APBD perubahan tahun 2024 yang kemudian mengenai waktunya sangat berhimpitan, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat hibah dan bantuan keuangan itu tidak bisa disalurkan pada tahun 2024. Dan kami di Dinas PLD ketika sudah didok atau sudah disahkan perda tentang APBD perubahan yang ditindaklanjuti dalam peraturan Bupati, maka kami di Dinas PLD menerbitkan surat keputusan Bupati untuk pencabutan dana dusun tahun 2024. Pertimbangannya seperti yang saya sampaikan di awal. Berikutnya terkait dengan BKPD. Kita tahu BKPD dan Dasun ini memiliki konsep yang sama, yaitu bantuan keuangan, sehingga rujukannya adalah surat edaran yang tadi saya sampaikan dari Menteri Dalam Negeri bahwa tahun 2024 ini tidak bisa dilaksanakan karena pilkada pemilu serentak di awal dan di akhir. Kemudian berikutnya terkait dengan tadi juga disampaikan nanti Pak Ketua dan sejajarannya yang saya hormati Wakil Presiden AMI 1 beserta jajarannya, baik Pak Joko, Pak Ibu dan Pak Kali, mohon izin menyampaikan bahwa memang di Bina Marga ini kita menangani cuma 2 jalan, Pak, jalan kabupaten dan jalan poros strategis. Dan memang jalan ini sudah di-SK-kan mulai tahun 2016, terus kemudian 2020 dan terakhir 2024. Kenapa selalu berganti luasnya? Karena ada peningkatan status jalan dari jalan poros strategis meningkat menjadi jalan kabupaten berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Jadi jalan Kabupaten Lamongan itu panjangnya itu sekitar 667 km. Kemudian poros strategisnya 524. Jadi kalau di total itu 1.100 sekian. Itu sama dengan perjalanan dari Lamongan ke Jakarta dengan jalan kaki, kemudian Jakarta ke Semarang sampai Semarang. Saking banyaknya, saking panjangnya jalan yang kita punya. Akhirnya untuk penanganannya juga mungkin butuh pendanaan dan effort yang besar seperti itu. Jadi pemerintah Kabupaten Lamongan sebenarnya tidak hanya mengandalkan pendanaan dari APBD saja. Jadi sudah berkolaborasi dengan provinsi dan pusat. Dan di tahun 2025 sebenarnya pocket dari Dewan itu sudah bersinergi dengan programnya Jamula seperti itu. Jadi tidak kebetulan sudah bersinergi. Memang belum full Pak, tapi sudah bersinergi dengan program Jamula. Jadi kalau tidak mengakomodir itu tidak benar. Dan Pak Bupati bersama DPR juga menggali pendanaan dari berbagai sumber seperti itu. Dan kebetulan yang telah disampaikan oleh Pak Ketua sama Pak Ustaz sama Pak Mahfud bahwa memang di PAK ini sudah kita perlukan memang untuk penambahan Jamula. Posisi saat ini memang kemantapannya adalah 52%. Dengan berakhirnya sampai PAK kita hitung itu sudah sampai 60%. Tahun 2025 ini di regulernya itu kita ada 20 ruas Pak. Nanti penambahannya adalah 14,4 kilo yang kita tangani. Itu yang dari berkala 2,7. Kemudian kita juga ada rutin. Jadi kalau ada jalan-jalan rusak di Kabupaten Lamongan, kita ada beberapa fasilitas Pak untuk melaporkan. Jadi kita ada lapor Pak Yes, ada yang langsung ke PU Bina Marga, dan ada dari teman-teman yang khusus juru untuk melihat jalan-jalan yang rusak. Dan itu selalu kita respon dengan cepat untuk segera ditangani seperti itu. Tapi dilakukan memang secara bertahap Pak, karena kita bagi wilayah pemeliharaan rutin
dan masing-masing tim itu selalu respon dengan yang dilaporkan oleh masyarakat seperti itu. Kemudian